Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1132 berjudul Petualangan di Elbaf. Dan chapter kali ini masih ditemani cover story Yamato, di mana Yamato mencapai kastil Udon yang sedang dibangun kembali di tengah-tengah tambang penjara tua tersebut. Nah, chapter kali ini dimulai di mana chapter sebelumnya berakhir. Di sana kita melihat kapal Great Eirik, yaitu kapal yang ditunggangi oleh Dory dan Brogy serta yang lainnya, telah mencapai pelabuhan Elbaf. Dan seorang anak kecil keluar untuk menyambut kapal tersebut. Dia adalah anak yang sama yang kita lihat pada saat itu di bar bersama dengan Shanks. Nama anak itu adalah Kolon. Dan kemudiannya Kolon berteriak kepada kapal Great Eirik meminta mereka untuk mampir. Namun Dory dan Brogy mengatakan kepadanya bahwa mereka akan langsung pergi ke dunia atas. Dan di sana ya, Kolon masuk ke dalam bar dan mengatakan kepada pelayan bar di sana bahwa dia ingin mengikuti mereka ke atas karena dia ingin bertemu dengan Luffy. Kenapa? Karena kita melihat di panel flashback saat itu Shanks berkata kepada bocah ini dengan berkata seperti ini, "Jangan lupa nama ini, Mugiwara no Luffy." Lalu ya, pelayan bar tersebut memberikan Kolon beberapa makanan untuknya dan juga ayahnya. Dan dia juga memberikan makanan untuk seseorang yang disebut sebagai Replay. Lalu Kolon meninggalkan bar dan kemudian di poin berikutnya kapal Great Eirik mendekati pelangi besar yang menghubungkan laut dan pohon Elbaf tingkat 2. Dan jalan pelangi tersebut dibuat oleh para raksasa di kapal. Mereka melukis pelangi dengan pelukis batu matahari. Dan kita melihat halaman gandeng sangat indah dengan kapal Great Eirik yang menanjaki pelangi tersebut. Dan di saat yang sama kita melihat kapal Herudin yang lebih kecil keluar di sana untuk menyambut dan bergabung dengan mereka. Dengan Herudin dan Stenson yang ada di kapal tersebut. Sementara ya, kru topi jerami lain yang ada di kapal itu sangat kaget dan berkata, "Kita benar-benar menyeberangi di atas pelangi." Dan kita juga bisa melihat Brogy hanya tertawa di sana dan berkata, "Gebebeba, angin yang bagus hari ini, hari yang baik untuk berlayar pelangi." Sementara itu, di sisi lainnya, Jinbe berkata, Luffy dan yang lainnya akan sangat senang jika melihat ini. Kemudian ya, kita beralih scene ke tempat jembatan saat itu, yaitu jembatan yang ada di atas dunia bawah. Dan kita juga bisa melihat di sana ada Gert dan juga Goldberg yang sedang berlari. Dan tiba-tiba mereka melihat Luffy melompat dari bawah dari underworld. Dan di saat itu Gert menyukai manusia yang lebih kecil dan menganggap Luffy sangat lucu. Lalu kemudiannya mereka menyapa Luffy dan Luffy melompat ke tangannya Gert. Dan di saat yang sama juga mereka bertanya kepada Luffy apa yang ia lakukan di sana. Dan di momen yang sama, Luffy mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Loki kepadanya. Di mana ya, Loki berkata seperti ini, "Jangan beritahu siapapun tentang fakta bahwa kau bertemu denganku di sini. Dan jangan bicarakan tentang janji kita juga." Dan di sana ya, di depan Gert dan juga Goldberg, Luffy mencoba berbohong dengan cara yang sangat buruk. Dia berkeringat sangat banyak sehingga Goldberg panik dan berhenti bertanya, berpikir bahwa Luffy pasti memiliki pengalaman yang sangat buruk saat dia berada di dunia bawah tersebut. Sementara itu ya, kelompoknya Nami telah menyeberangi jembatan. Mereka sekarang berada di suatu hutan dan kita bisa melihat bahwa Root hampir menangkap mereka. Tapi tiba-tiba kepalanya tertimpa oleh pohon raksasa yang ditebang. Dan kemudian kita mengetahui kalau itu adalah jebakan yang dibuat oleh kru topi jerami untuk menghabisi Root tanpa menyerangnya secara langsung. Lalu Gert dan juga Goldberg telah menyeberangi jembatan juga dan menangkap yang lainnya. Dan kita mendengar Sanji berkata di sana, "Baiklah, ayo kita pergi. Aku juga tidak sabar untuk melihat negeri raksasa ini." Sementara itu Root hanya bisa berteriak, "Terkutuklah kau, manusia kecil." Dan di saat yang sama Gert datang di sana dan berkata, "Itu dia." Dan lihat, kru topi jerami juga bersamanya. Lalu Root di sana berkata, "Ini suara Gertazo. Mungkinkah kau datang untuk membantu temanmu yang sebenarnya ini?" Tapi di sana ya, Gert dan Goldberg memukul Root dengan senjata mereka juga. Dan menariknya, posisi mereka, posisi serangan Gert dan juga Goldberg mirip dengan Dory dan Brogy saat mereka menggunakan serangan Hakkoku.
Tapi tentu saja ya, Gert dan Goldberg hanya menggunakan serangan normal dan kita bisa mendengar mereka berkata di sana, "Berhentilah di situ, Ruth. Kau aneh." Tentu saja, Ruth berteriak kesakitan di sana. Kemudian ya, kelompoknya Luffy dan Nami bersatu kembali dan Chopper beserta Usopp berlari ke depan untuk melihat sebuah desa yang sangat besar. Mereka sekarang berada di tingkat 2 Elbaf. Lalu kita juga mengetahui kalau The Great Eirik dan kapal Hairudin juga telah mencapai desa yang berlayar di Jalan Pelangi. Dan Dory serta Brogy menjelaskan bahwa Elbaf memiliki 3 level yang berbeda. Level 3, dunia surga atau Heaven World. Lalu ada level 2 yang disebut dunia matahari atau Sun World. Lalu level 1 ada yang disebut sebagai dunia bawah atau Underworld. Dan mereka semua sekarang berada di dunia matahari atau Sun World yang memiliki banyak desa dan terlalu luas sehingga tidak mungkin untuk melihat seluruhnya. Desa yang mereka datangi adalah desa Dory dan Brogy. Dan dalam halaman ganda yang sangat luar biasa, kita bisa melihat desa Dory dan Brogy tersebut. Desa ini tampak dibangun di atas cabang-cabang pohon di udara dengan banyak awan pulau di dekatnya. Rumah-rumahnya sama seperti yang kita lihat di desa raksasa lainnya. Dan ada juga sebuah kastil mirip dengan yang dibangun oleh Ruth di rumah mainannya tersebut. Dan di sana ya, raksasa itu menyambut mereka dengan berkata, "Selamat datang di Elbaf." Dan di sana pula kita melihat reaksi daripada Usopp dan Luffy sangat tersentuh melihat desa tersebut. Usopp menangis karena dia gembira dan kita bisa melihat sedikit flashback Luffy dan Usopp berbicara tentang Elbaf di akhir arc Litter Garden pada saat itu. Dan kita juga bisa melihat reaksi semua orang saat mereka melihat desa tersebut. Robin, Nami, Bonnie dan Lilith tersenyum gembira. Zoro, Franky, Brook dan Jinbe sangat kagum. Chopper memiliki mata yang berbinar, sementara Sanji bersender di dadanya Gert. Ya, emang ini manusia emang agak lain ya. Kemudian pada saat yang sama kita melihat semua ini, kita dapat membaca beberapa kotak teks yang akan berlanjut hingga akhir chapter ini, di mana kotak teks itu berkata atau menjelaskan seperti ini. Ukurannya yang besar menghadirkan sensasi. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini. Ini adalah kerajaan Warland di Pulau Elbaf. Ini adalah kerajaan raksasa yang biasanya disebut sebagai Elbaf secara kolektif. Lalu akhirnya kita melihat kapal Great Eirik dan kapal Hairudin tiba di desanya di Jalan Pelangi dan akhirnya semua orang bertemu kembali. Di sana Hairudin berteriak kepada Luffy seperti ini, "Oi, Mugiwara." Sementara Franky juga di sana berkata kepadanya, "Oi, Luffy, jadi kau juga ada di sini. Kami sudah mencarimu kemana-mana, kau tahu." Dan di sana Luffy berkata, "Hah? Kalian baru saja tiba. Hahaha. Saya senang sekali kita bisa bertemu. Semuanya ternyata baik-baik saja." Dan ketika Luffy, Usopp dan Chopper menemukan fakta bahwa kelompoknya Franky telah berlayar dalam suatu pelangi, wajah mereka berubah menjadi sugar face dan itu sangat lucu. Tentu saja mereka bertiga bertanya-tanya akan hal tersebut dan berkata seperti ini, apakah kalian sedang menaiki pelangi sekarang? Ayo kita ke sana juga." Dan di halaman terakhir pada chapter kali ini, kotak teks yang kita baca tadi itu ya soal kemegahan daripada Elbaf, kita menemukan fakta bahwa itu adalah narasi dari Lewis Arnott, penjelajah yang menulis tentang Litter Garden dalam buku Brackman yang terkenal itu. Dan kotak narasi itu muncul lagi di sini yang merupakan ucapan Lewis Arnott yang berkata seperti ini, "Dari rerumputan atau pepohonan, tanaman merambat hingga bunga dan serangga, ikan atau burung, termasuk semua hewan, seseorang hanya bisa terkesiap melihat besarnya segala sesuatu. Rekan-rekan penjelajah, waktu yang kalian habiskan di sini tidak akan sia-sia." Dan pada terakhir pada chapter kali ini ya, kita bisa melihat siluet seseorang yang sedang berjalan dalam suatu hutan dan kita bisa melihat seekor beruang grizzly raksasa sedang menatapnya di belakangnya itu. Dan kita belum tahu atau dapat mengetahui siapa orang tersebut. Tapi menurut Licker, itu sosok tersebut memiliki rambut yang panjang dan juga mengenakan topi Wano Kuni dan besar kemungkinan orang itu adalah ini. Tapi sekali lagi, kita belum tahu siapa sosok tersebut. Dan satu lagi, narasi dari Lewis Arnott di akhir chapter kali ini kita mendengarnya, di mana dia mengatakan, "Namun, jika aku hanya mencatat satu hal tentang tanah misterius Elbaf, tempat di mana semua sangat besar,
Aku berharap kau mengingat kata-kataku di suatu tempat di belakang pikiranmu. Jangan terlalu lama-lama berada di tanah ini. Tertanda penjelajah Louis Arnold. Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan bagaimana menurut kalian? Dan menurutku ya, yang kutangkap di sini yang cukup menarik sebagai hal menarik selain soal Louis Arnold tersebut, kita menemukan kalau Luffy sepertinya sudah melakukan perjanjian dengan Loki. Tapi sepertinya bocah ini yang namanya Kolon ini adalah penyangkal daripada perjanjian tersebut. Karena sepertinya Akagami no Shanks sudah menduga hal ini akan terjadi, bahwa Luffy akan dimanfaatkan oleh Loki. Jadi setidaknya Shanks mendekati bocah ini dan memberitahu nama Luffy adalah untuk pencegahan agar Luffy tidak bertindak seaneh-anehnya, karena dia hanya penasaran dengan Akagami. Karena bocah ini kemungkinannya bisa menjelaskan hubungan Shanks dengan Elbaf dengan rapi, yang itu artinya bocah ini akan menggagalkan rencananya Loki yang dibebaskan Luffy dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan yang pasti untuk minggu depan tidak libur. よし殺す。てめえはグッバイ。